warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah berupa kesehatan sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam marilah kita hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan ilmu seperti zaman yang sekarang, dan semoga kami sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Prof. Novianti Jafri SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan. Saya Berhenti Damba dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sasaran Pembangunan Administrasi. Oke, kita masuk pada latar belakangnya. Administrasi pembangunan berasal dari administrasi negara, sehingga prinsip-prinsip administrasi negara juga berlaku di dalamnya. Administrasi negara yang efektif dalam mengelola pembangunan untuk kesuksesan pembangunan itu sendiri. Administrasi pembangunan merupakan bidang studi yang mengeksplor sistem administrasi negara dalam negara-negara yang sedang membangun, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Oke, masuk ke dalam subtopik hakikat sasaran pembangunan. Di dalam subtopik hakikat sasaran pembangunan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah orientasi pembangunan, yang dimana ada orientasi pembangunan adalah harus terkait dengan orientasi pembangunan yang diinginkan, seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Poin yang kedua terkait keterukuran. Keterukuran secara konkret dan terukur untuk memudahkan evaluasi kemajuan pembangunan. Poin yang ketiga yaitu relevan. Sasaran harus relevan dan kebutuhan prioritas pembangunan yang ada di masyarakat sesuai dengan konteks lokal dan nasional. Poin yang ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan ini yaitu dapat dijangkau oleh sumber daya yang tersedia baik dari segi finansial, manusia maupun teknologi. Kelima yaitu konsisten. Sasaran administrasi pembangunan harus konsisten dengan kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam penetapan dan pelaksanaan sasaran administrasi pembangunan karena partisipasi masyarakat ini sangatlah besar pengaruhnya untuk pembangunan Indonesia. Selanjutnya adalah keadilan. Sasaran harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan distribusi yang merata dalam pembangunan sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal. Selanjutnya adalah pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan dalam konteks administrasi negara yang menjadi sasaran pembangunan meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Poin yang kedua itu efisiensi dan efektivitas. Poin yang ketiga adalah partisipasi dan respon. Yang keempat, terkait keadilan dan kesetaraan. Yang kelima adalah inovasi dan peningkatan kapasitas. Yang keenam adalah keterbukaan dan responsibilitas, dan terakhir adalah hukum dan tata kelola. Yang masuk dalam subtopik budaya organisasi. Menurut Davies, budaya organisasi adalah pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri dan menjadi dasar perilaku dalam organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi mengacu pada sistem pengertian bersama yang dipegang teguh oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Selanjutnya adalah fungsi organisasi. Yang pertama adalah memberi identitas. Kedua adalah memberi orientasi dan stabilitas. Poin yang ketiga adalah menyatukan anggota.
Poin yang terakhir adalah menyediakan komitmen. Budaya organisasi membantu menghasilkan komitmen dan dedikasi dari anggota organisasi terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya yaitu subtopik menjadikan budaya organisasi sebagai sasaran pembangunan administrasi. Menjadikan budaya organisasi sebagai sasaran pembangunan administrasi memiliki tujuan yang dimana tujuan pertama itu peningkatan kinerja. Poin yang kedua adalah peningkatan kepuasan dan retensi karyawan. Poin yang ketiga adalah peningkatan pelayanan publik. Poin yang keempat adalah penguatan etika dan integritas. Poin yang kelima adalah peningkatan inovasi dan fleksibilitas. Oke, maka saya dapat simpulkan bahwasanya administrasi pembangunan merupakan cabang dari administrasi negara yang terus berkembang dalam teori, paradigma, dan metodologi. Fokusnya adalah pada pelaksanaan administrasi di negara-negara yang sedang berkembang, yaitu seperti Indonesia. Sasaran administrasi pembangunan mencakup beberapa ciri khas, seperti memberikan perhatian pada masyarakat yang beragam, berperan aktif dalam mencapai tujuan pembangunan, berorientasi pada masa depan, fokus pada tugas pembangunan pemerintah, terlibat dalam perumusan kebijakan dan implementasi